Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini Allah taala kembali mudahkan kita untuk kembali bermajelis. Dengan harapan Allah berkenan menambahkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang nantinya menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan majelis kita malam ini yang akan kita bahas adalah mengupas makna kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dari apa yang kita bahas di majelis yang telah lalu tentang makna la ilaha illallah sebagai bagian yang sangat penting dari agama kita. Kalimat syahadat merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Dan telah kita maklumi bersama bahwasanya kalimat syahadat terdiri dari dua penggal kalimat. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan ini telah kita bahas di majelis yang telah lalu. Dan yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang akan kita bahas di majelis kita malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, apa makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah? Saya nukilkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau menyebutkan makna syahadat Muhammad Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalq minal jinni wal ins. Beliau menyebutkan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iqrar. Seorang menetapkan, seorang bersaksi dengan lisannya dan mengimani dengan hatinya. Karena tidak cukup kalau seandainya dikatakan bersaksi hanya sekedar cuma ucapan lisan, tetapi harus dengan lisan dan juga keimanan dengan hati. Apa yang diimani? Bahwa Muhammad ibni Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala
kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, demikian juga seluruh bangsa jin. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi syahadat kita, ketika kita menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita itu menetapkan, kita meyakini, kita tetapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang insyaallah semuanya menghafal ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka fahamilah, tidak ada ibadah kepada Allah yang benar kecuali melalui jalan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan ibadah kepada Allah, cara ibadah kepada Allah yang benar setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali harus mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan di awal, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini pembeda, yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ala 'abdihi. Kepada siapa? Kepada hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan sebagai hamba Allah, maksudnya di posisi yang sangat istimewa. Ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, beliau disebutkan dengan hamba. Alladzi nazzala 'ala 'abdihi al-furqana. Yang Allah taala telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semua pintu, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itu tertutup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada cara untuk mendapatkan ridha Allah kecuali dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya para nabi terdahulu hidup, maka harus menerapkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam hidup, maka tidak boleh baginya untuk menerapkan syariat yang dibawa olehnya kecuali hanya dengan mengikutiku saja. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ini pembahasan kita terkait dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita setelahnya adalah terkait dengan setiap persaksian pasti ada konsekuensinya. Setiap janji, setiap ikrar pasti ada konsekuensinya. Lalu apa konsekuensi dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa konsekuensi
dari ikrar kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan 4 poin sebagai konsekuensi terpenting dari ungkapan seorang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, beliau menyebutkan ta'atuhu fima amar. Ketika seorang sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi yang muncul adalah mentaati perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya ketika seorang mengatakan bahwasannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi ketika datang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijalankan? Apa arti persaksiannya tersebut? Apa manfaat dari persaksiannya tersebut? Karena hanya dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang itu dikatakan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bisa dikatakan sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tidak taat kepada Nabi, maka ya tidak mungkin akan menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia itu telah taat kepada Allah. Satu-satunya manusia yang kalau kita mentaatinya otomatis kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam Jumat, perbanyak salawat bagi beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga besok Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan salawat yang sempurna, salawat Ibrahimiyah, perbanyak. Semakin banyak salawat yang dibacakan oleh seorang, maka semakin banyak keberkahan yang dia dapatkan. Perbanyak salawat semaksimal mungkin. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan salawat kepadamu, demikian juga para malaikatnya. Untuk apa? Allah memberikan salawat kepada hambanya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan. Semakin banyak salawat, semakin terhindar dari kejelekan, semakin terhindar dari maksiat. Semakin banyak salawat, maka semakin dia bisa menggenggam hidayah yang sudah dia dapatkan. Mungkin sebagiannya, ketika dia banyak bersalawat, dia akan mendapatkan, Masya Allah, tambahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan surga bagi siapa saja yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada Rasul ini tidak bisa dipisah-pisah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, war rasul, dan juga mentaati Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan banyak ayat yang memerintahkan semacam itu, ati Allah wa ati'ur Rasul, dan seterusnya.
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, mereka itu akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wassiddiqin, dari kalangan para siddiqin. Yang terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, yang terdepan adalah Umar bin Khattab. Wassalihin, dan orang saleh yang terdepan adalah Utsman bin Affan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman-teman yang terbaik. Seandainya kita sekarang ini karena berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sendiri melihat ke kanan, melihat ke kiri, semuanya menjauh. Seandainya demikian, ketahuilah bahwasanya jalan yang pernah panjenengan tempuh adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang panjenengan tempuh itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seandainya di zaman kita sekarang ini semua yang tadinya dekat dengan kita, karena kita berusaha untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam kemudian menjauh, sesungguhnya kita itu tidak sendirian. Ada rombongan yang telah mendahului kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang-orang yang berusaha untuk istiqamah, berusaha untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah, itu berat. As-sabiru ala dinihi kal-qabid alal jamr. Orang yang berusaha sabar menjalankan agamanya kal-qabid alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Areng yang kemudian dibakar, kemudian memerah, itulah yang dinamakan dengan jamr. Orang yang berusaha sabar menjalankan agamanya seperti orang yang memegang bara api, berat. Namun kalau seandainya tidak dipegang, dia akan kehilangan bara api tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mau taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ancaman neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku bakal masuk surga. Seandainya saja hadis dari Nabi cuma sampai di sini saja, maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Bagi apa? Bagi semua orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Seluruh umatku akan masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu begitu tercengang ketika mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang enggan masuk surga. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan tentang surga, tentang neraka di awal-awal Islam kepada para sahabat dengan sedemikian kuat. Karena di awal Islam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka.
Sehingga mereka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Kok ada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang berhak untuk mendapatkan surga. Dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba. Orang yang durhaka kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin pernah saya sampaikan, berandai-andai untuk ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini bisa terwujud apa tidak? Alangkah indahnya kalau ketemu dengan Nabi, bisa bersalaman dengan Nabi, bisa memeluk Nabi. Alangkah indahnya. Katanya seperti itu. Sesuatu yang mustahil untuk ketemu, kecuali di alam mimpi saja. Itu kalau tidak dikelabui oleh setan, ya. Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sesuatu yang sangat indah. Namun perlu diperhatikan di sini. Ketemu dengan Nabi itu tidak membanjur kita levelnya nanti seperti Abu Bakar, gitu. Levelnya seperti Umar. Kalau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi kita seperti Abu Jahal, bagaimana? Ketemu dengan Nabi tapi seperti Abu Thalib misalnya, gimana? Karena kemungkinan itu banyak. Sesuatu yang real, yang nyata adalah alangkah indahnya kalau kita bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Nabi tidak ada jaminan untuk masuk surga. Ada jaminan? Ketemu dengan Nabi jaminan? Tapi kalau mengimani syariatnya, taat kepada perintahnya, ada jaminan? Ada. Maka sesuatu yang realistis sajalah. Kalau kita pengen ketemu dengan Nabi, ya sudah, peninggalan beliau itu ada. Apa peninggalan beliau? Ilmu yang bermanfaat. Al-anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmu yang sangat banyak, yang sangat luas. Mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akan menjadikan seorang apa? Masuk ke dalam surga. Seandainya sekarang orang ketemu dengan, kalaulah benar klaim mereka itu ya, ketemu dengan petilan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada jaminan si ngope ini petilan rambut Nabi kemudian apa masuk surga? Ada jaminan nggak? Kan ada orang yang heboh ketika dikatakan ini rambutnya Nabi, disimpan dengan sedemikian rupa, ketika dibuka langsung pada merebes mili semuanya gitu. Apalah artinya kalau seandainya tidak ada realisasi dalam kehidupan tentang bagaimana menghidupkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa artinya coba sekarang? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali menyelisih ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka kalau tidak mengindahkan ini, maka sesungguhnya terancam dengan ancaman yang sangat berat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. An-Nur ayat yang ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah. Fitnah itu apa? Kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang dimaksudkan dengan apa? Fitnah itu ketika seorang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tertimpa kekufuran atau bisa tertimpa kemunafikan atau bisa tertimpa apa? Kebid'ahan. Aw yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa azab yang pedih. Maka jangan sekali-kali ketika ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lebih ngaboti perintah yang lainnya. Konsekuensi yang kedua, membenarkan berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan, meyakini kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dipersyaratkan, yaitu apa? Hadisnya adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja cakupannya? Berita tentang masa lalu. Berita tentang masa lalu. Berita tentang masa lalu misalnya apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang penulisan apa? Takdir. Masa lalu atau masa yang akan datang? Takdir masa lalu kan? Berita masa lalu, berita yang akan datang, tentang urusan dunia, tentang urusan akhirat. Demikian juga tentang sesuatu yang masuk akal ataupun tidak masuk akal. Semuanya harus diyakini kebenarannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara, sesungguhnya beliau itu berbicara dengan wahyu dari Allah. Yang keluar dari lisan beliau adalah al-haq. Allah Ta'ala menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memerintahkan kepada para sahabat, "Uktubu anni la yakhruju min hadza illa al-haq." Sambil berisyarat kepada mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Tulislah oleh kalian dariku, sesungguhnya tidak ada yang keluar darinya, sambil berisyarat ke mulutnya. Tidak ada yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan kebenaran. Karena sebagian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Anda serius, kadang-kadang Anda bercanda. Kemudian apakah harus kita tulis semuanya dari Anda, dari panjenengan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, tulislah dariku, sesungguhnya tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita semuanya mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah itu. Ambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi apa-apa yang dilarang. Ijtinabu manaha anhu wa zajar. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang oleh beliau, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Jauhilah apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, konsekuensinya adalah alla yu'badallah illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada syariat yang berlaku, semuanya dihapus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Rawahu Muslim. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Sebagian orang itu begitu anti ketika mendengar hadis ini. Oh, ini hadisnya kelompok pengajian itu katanya. Subhanallah. Hadis kok dikelompok-kelompokkan, ada hadis ormas ini, hadis ormas yang lainnya dan lain sebagainya. Hadis sahih itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban kita untuk apa? Menimbang setiap ucapan kita, menimbang setiap perbuatan kita dengan ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban setiap muslim. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah 4 konsekuensi pokok dari persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mari kita berusaha semaksimal mungkin melihat kepada diri kita masing-masing. Sudah seberapa maksimal kita menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah seberapa maksimal kita membenarkan, meyakini kebenaran berita Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah seberapa maksimal kita menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan sudah seberapa maksimal kita mempraktekkan cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Konsekuensi-konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah ini seharusnya kita lihat diri kita, ada enggak ini dalam diri kita? Bukan tugas kita untuk menilai orang lain. Oh, si fulan ini dia belum maksimal, fulana ini belum maksimal dalam menjauhi larangan, fulan belum maksimal dalam mempraktekkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah lihat diri kita masing-masing. Kalau seandainya sudah maksimal, maka sampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dakwahkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah Abdullah wa rasuluh. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasuluh. Maka ingat satu kaidah terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah fala yu'bad. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk disembah. Beliau seperti manusia yang lain. Bukan kita merendahkan Nabi, beliau seperti manusia yang lain. Dalam artian tidak punya sedikit pun hak untuk disembah. Wa rasuluh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fala yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Abdullah fala yu'bad,
Beliau adalah Rasulullah, fala yukadzab. Tidak boleh didustakan, karena mendustakan utusan Allah hakikatnya adalah mendustakan yang mengutusnya, yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak azan terlebih dahulu.
Bismillah. Menambahkan dari apa yang telah saya sampaikan di majelis ini adalah terkait dengan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bertingkat-tingkat levelnya. Ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertingkat-tingkat. Ketaatan yang terpenting, yang paling pokok adalah ketaatan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan pokok agama kita. Yaitu apa? Kita menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan inti dakwah beliau dan inti dakwah para nabi dan para rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Ketika seorang memaksimalkan diri untuk mengetahui tentang inti dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha untuk menerapkan dalam kehidupannya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mempraktekkan dengan sebenar-benarnya firman Allah Ta'ala, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ketika seorang berusaha mempraktekkan ayat ini, sesungguhnya dia telah mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketaatan yang terbesar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun syariat yang lainnya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya sesungguhnya itu adalah di bawah dari apa? Tauhid ini. Banyak orang yang kemudian mengubah syair-syair indah untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sah-sah saja selama tidak berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dudukkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Kedudukan sebagai Abdullah wa Rasuluh, itu kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah kita membuat bait syair. Mungkin orang Jawa dengan bahasa Jawanya, orang dari Melayu dengan bahasa Melayunya, orang dari negeri Arab dengan syair Arabnya, nggak ada masalah. Selama batasan-batasan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipahami dengan baik, tidak ada masalah. Namun cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar itu bukan dengan ungkapan syair-syair yang indah tersebut. Cinta yang sejati adalah dengan meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang terpenting. Seandainya kita cinta kepada Nabi, kita akan mentaati beliau, sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhabbu muti'u." Seandainya cintamu itu benar, maka pasti engkau akan mentaatinya. "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba." Sesungguhnya orang yang mencintai itu, liman yuhabbu, kepada yang dicintainya, muti'u, akan taat. Seorang yang cinta kepada Nabi akan taat maksimal. Dan taat yang terbesar itu sudah saya sebutkan tadi, adalah mendakwahkan tauhid atau mempelajari tauhid. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, cara untuk merealisasikan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah 1, 2, 3, dan 4 yang tadi sudah kita pelajari, caranya adalah maksimal
untuk belajar. Kita bisa mentaati perintahnya ketika kita mau belajar. Bagaimana mau menjalankan perintah sementara kita nggak tahu perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita akan bisa membenarkan beritanya sementara kita nggak mau membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita akan menjauhi larangannya kalau kita tidak tahu mana larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana kita akan menjalankan ibadah sesuai dengan contoh Nabi sementara kita tidak mau belajar tata cara ibadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika seorang ditumbuhkan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada majelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Semua pintu kebaikan itu adalah berawal dari cinta kepada majelis ilmu. Tidak harus dengan majelis saya. Pegangi pesan saya. Seandainya di tengah kesibukan, maka paling tidak 1 pekan duduk di majelis ilmu. Bukan duduk di majelis gelak tawa. Majelis gelak tawa itu hanya akan mematikan hati, mematikan rasa. Tetapi majelis ilmu adalah majelis yang dibahas tentang kalamullah, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan dari para ulama rahimahumullahu taala. Tidak harus dengan majelis, datang di majelis ilmu, boleh melalui majelis online. Tetapi tunjukkan keseriusan, bukan hanya sekedar nyetel majelis online sambil rebahan. Kalau majelis online sambil rebahan ya sidane rep temenan. Mau jenengan rebahan gitu kan. Merem sambil astagfirullahaladzim. Kalau mau belajar itu ya duduk, kalau mau belajar itu ya pegang buku, kalau mau belajar itu ya punya catatan, kayak gitu. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka berusahalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar ketika kita sudah punya majelis taklim dalam keseharian kita. Sekali lagi, paling enggak kita itu butuh majelis taklim yang kita kondisinya fresh, datang ke majelis taklim bukan dengan sisa energi tetapi dengan apa? Semangat penuh kayak gitu. Jangan sisa-sisa energi wis keyip-keyip 5 watt datang ke majelis taklim duduk sekedar lah ngalap berkah baik gitu. Iya, enggak masalah ngalap berkahnya, tapi apa? Ilmu yang didapatkan apa? Karena memang duduk di majelis taklim itu adalah apa? Tidak akan rugi sedikit pun, tidak akan celaka orang duduk di majelis taklim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah syahadat kita akan batal kalau tidak menerapkan 4 konsekuensi yang tadi saya sampaikan? Dan yang kedua, yang pertama, jawab terlebih dahulu. Jika seandainya seorang sudah berusaha untuk mencari tahu tentang perintah Allah, namun dia karena keterbatasan, kemudian tidak mewujudkan konsekuensi mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia dalam proses berusaha, dia itu orangnya sudah mencari tahu, tetapi masih salah misalnya seperti itu, maka dia tetap dikatakan sebagai orang yang bersaksi dan persaksiannya itu sah. Namun kalau seandainya seorang itu adalah menentang ketika tahu ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mau mempraktekkan, maka itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan syahadatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, bagaimana kedudukan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi di jalan ini, bahkan banyak yang menolak? Apakah masih pantas disebut muslim dan
termasuk umat Rasulullah SAW. Berat ini, Bro. KTP-nya Islam, dicek. Sholat ya sholat. Tapi kadang-kadang ya sing penting sholat. Bukan mentingin sholat, tetapi apa? Sing penting sholat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apakah orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini masih berhak menyandang sebagai seorang muslim? Masih berhak untuk menyandang. Kenapa mereka sampai kok ketika disampaikan hadis, disampaikan ajaran Nabi kok kayak menolak kayak gitu yang kita dapati reaksinya seperti itu? Karena apa? Karena memang di zaman kita sekarang ini terlalu jauh dari zaman Nabi. Kemudian apa? Terlalu jauh kita dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah masyarakat kita yang ada seperti itu. Di tengah masyarakat kita yang ada adalah seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan mereka itu bukan muslim lagi. Kalau kita mau kembalikan kepada makna muslim, al-islamu at-ta'atu wal-inqiyad. Yang namanya Islam itu maknanya adalah taat dan tunduk. Taat dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau mau dipraktekkan dong, ya orang sudah nggak taat sama Nabi, apa dikatakan muslim ya? Muslim tetapi apa? Tidak sempurna keislamannya. Semoga saja syahadat mereka tidak batal. Kita berharap seperti itu. Semoga mereka mau kembali, mau mempelajari tentang syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagai sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sadar orang di luar Islam itu kalau masuk Islam harus sadar. Ya. Bagaimana dengan kita yang tidak tahu bapak ibu nenek moyang kita itu dulunya bukan Islam? Apa kita perlu bersadar? Kalau nenek moyang kita, orang tua muslim, ya sudah. Nenek moyang ya kita nggak tahu. Kalau orang tua sudah muslim ya sudah. Tidak perlu kita mengulangi syahadat. Tidak perlu mengulangi syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Disampaikan. Tolong. Ini tambah satu lagi. Yang ini. Mungkin ada satu lagi yang ditanyakan. Ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang apakah yang bisa menjamin bahwa ini perintah Rasul atau hadis Rasul atau benar atau bukan, karena kita orang awam yang tidak mengetahui hadis-hadis yang itu banyaknya. Contohnya diantara mungkin menentukan waktu sholat Idul Adha, atau mungkin tentang hadis-hadis tentang yang lain-lainnya gitu. Bagaimana caranya mengetahui kita orang awam yang tidak tahu apakah ini perintah Rasul atau bukan? Bagaimana caranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level kita itu adalah orang awam. Kalaupun kita naik sedikit dari orang awam, baru tulaibul ilmi, pencari ilmu yang masih kecil banget gitulah, bukan orang apa, belum apa-apa kita itu. Maka level kita itu memang ya kita terpaksa harus dalam kondisi masih apa, taklid itu ya ada memang kayak gitu. Taklidnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita ketahui senantiasa menyerukan rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Pilihlah guru-guru yang senantiasa mendakwahkan itu. Apa ada umat Islam yang mengatakan tidak di atas Quran dan Sunnah? Ya, kalau dari sisi
slogannya nggak ada yang nggak seperti itu, semuanya sama. Namun dalam prakteknya itu akan ketahuan siapa yang senantiasa berusaha untuk mempraktekkan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Dan jelas itu majelis-majelisnya kok, majelis-majelisnya insya Allah jelas. Kalaupun seandainya kita melihat di media-medianya juga insya Allah jelas apa yang disuarakan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita paling bisa bertanya. Kita pastikan misalnya ada ajaran disampaikan kepada kita, kita tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui dari kita. Kita bertanya, kemudian dapat jawaban, kemudian menyebutkan sumbernya jelas, maka sudah kita kerjakan. Itu usaha maksimal kita. Kalau mau mondok, silahkan mondok. Yang sudah sepuh nggak ada masalah. Udah pensiun, pengen mondok, mondok saja. Kita mau di mondok ada geleng-geleng. Kalau pengen naik tingkatan kan seperti itu. Bukan hanya sekedar bertanya saja, tapi bisa membaca langsung kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.